Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman ingin menjelaskan tentang penyelesaian kasus menghitung jarak tempuh seorang kurir dalam mengantarkan barang menggunakan metode Monte Carlo. Nama kelompok Ricky Wasmardi, Delvin Saputra Zebua, dan Tereska Aditya Saputra. Monte Carlo merupakan bentuk simulasi probabilistik di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi atau acak. Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilistis teoritis. Contoh soalnya yang akan dilanjutkan teman saya, Delvin Zebua. Baik, perkenalkan saya Delvin Saputra Zebua. Saya di sini akan menjelaskan yang dimana kami telah membuat soal yang akan diselesaikan atau dibahas nanti teman kami. Dengan soal yaitu menghitung jarak tempuh seseorang kurir dalam mengantarkan barang dengan menggunakan metode Carlo. Nah, di sini kami telah membuat dalam bentuk gambar yang dimana diketahui dari titik A dan titik B memiliki jarak tempuh 4. Dari D ke C terdiri dari jarak tempuh 5, C ke B 2, B ke A 7, dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan, kami telah merangkum dalam bentuk tabel yang dimana terdiri dari nomor, jarak tempuh, dan frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kami serahkan kepada teman kami untuk memberikan jawaban dari soal kami tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricky Maswardi. Sini saya akan menyelesaikan permasalahannya. 1. Tabel frekuensi. Ada nomor, jarak, sama frekuensi. Jaraknya A ke D itu 4, D ke C itu 5, C ke B 2, B ke A 7, A ke C 6, B ke D 8. Dengan frekuensi 20, 10, 15, 15, 20, 20 dan total seluruh frekuensinya 20. 2. Tabel distribusi frekuensi dan kumulatif. Ada jarak tempuh, distribusi frekuensi, sama distribusi kumulatif. Yang dimana jarak tempuh itu 4, 5, 2, 7, 6, 8. Distribusi frekuensinya dari dapat 0,20 itu 0,20. Hasil dari frekuensi dibagi 100. Contoh 1, jarak tempuh 4, distribusi frekuensinya 0,20. 2, jarak tempuhnya 5, distribusi frekuensinya 0,10. 3, 2, jarak tempuhnya 2, distribusi frekuensinya 0,15. 3, jarak tempuhnya 7, distribusinya 0,15 dan lain-lain. Distribusi kumulatifnya setiap bilangan distribusi kumulatifnya yang pertama 0,20. Terus yang kedua, gimana dapat 0,30 ditambah 0,10 ditambah 0,20 hasilnya 0,30. Nomor 3 gitu juga. Dari 0,30 ditambah 0,15 hasilnya 0,45. 0,45 ditambah 15 hasilnya 0,60. 0,60 ditambah 0,20 hasil 80 dan 0,80 ditambah 20 hasilnya 100. 3. Menentukan interval angka. Di sini ada 3 tabel
jarak tempuh, distribusi frekuensi, distribusi kumulatif. Jarak tempuhnya sama sesuai yang pertama. Distribusi frekuensinya kita mengikuti tabel yang nomor 2. Distribusi kumulatifnya di sini diawali dengan 0 dan 20. Nomor 2-nya kenapa dia 21? Karena setiap bilangan itu harus ditambah 1. Contohnya 0,20, distribusi kumulatifnya 0/20. Di sini dia nomor 2, jawabannya 21. Berarti dia ditambah 1, 21 ditambah 21. Dan untuk distribusi kumulatif yang nomor 2, 21 sampai 30, dan distribusi kumulatif ketiga 31 sampai 45, dan distribusi yang keempat 46 sampai 60, dan distribusi kumulatif yang kelima 61 sampai 80, dan distribusi yang keenam 81 sampai 100. Dan yang keempat, saya di sini akan menentukan angka random diberikan 10 bilangan acak dan mewakili banyaknya dalam 10 hari, yaitu 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, 90. Di sini saya akan menentukan hasil simulasinya. Hari pertama bilangan acaknya 57. Hasil simulasinya, dan di sini saya akan mencari hasil simulasi. Hari pertama bilangan acaknya 57. Hasil simulasinya kenapa 7? Ini kan 57. 57. Di mana 57 yang mendekati jarak tempuh. Berarti jarak tempuhnya di sini 57, berarti di sini 60. 60 berarti di sini jarak tempuhnya 7. Dan untuk hari yang kedua bilangan acaknya 12. Di sini hasilnya 4. Kenapa hasilnya 4? Di bilangan acaknya 12. Kenapa hasil simulasinya 4? Kita lihat di tabel sebelumnya. Di sini kan bilangan acaknya 12. Oke. Di mana nilai yang mendekati 12? Berarti distribusi kumulatifnya 0 sampai 20. Jarak ditempuh berarti 4. Oke, kita masuk hari yang ke-3. Di sini bilangan acaknya 70. Bilangan acaknya hari ketiga 70. Kenapa hasil simulasinya 6? Oke, kita jabari. 70 di nilai distribusi kumulatif yang mana yang terdekat? Kita lihat. 70 berarti sekitaran 61 sampai 80. Itulah nilai distribusi kumulatifnya. Untuk jarak tempuhnya 6. Untuk hari yang keempat, di sini tertera bilangan acaknya 38. Sini nilai acaknya tertera 38, dan di sini hasil simulasinya 2. Kenapa 2? Kita lihat di tabel sebelumnya. Di sini kan yang nominal yang paling dekat dengan distribusi kumulatif 21 sampai 30. Tadi kan di sini maaf tadi ada kesalahan. Tadi di sini kan hari yang masuk hari keempat kan bilangan acaknya 38. Di sini hasil simulasinya 2. Berarti di tabelnya 38, berarti distribusi kumulatifnya berarti jarak ditempuh itu berarti sekitaran 2 hari. Karena di sini dia 31 sampai 45. Oke, kita lihat lagi tabel selanjutnya. Di sini jarak hari yang kelima bilangan acaknya 30. Ini harinya. Ini bilangan acaknya. Di sini hasil simulasinya 8.
Berarti kita lihat tabel sebelumnya. 91 distribusi kumulatifnya berarti sekitaran 81 sampai 100. Dan hari tempuhnya 8 hari. Dan untuk hari yang ke-6 bilangan acaknya 28. Hasil simulasinya 5. Kita lihat dulu tabel sebelumnya. Ini hasilnya 5. Ini dia. Dan seterusnya seperti itu. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Kalau ada saya salah kata atau ucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.